Beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Petrosia Tbk atau PTRO mengumumkan telah menandatangani kontrak jasa pertambangan dengan PT Bara Sentosa Lestari atau BSL milik PT Golden Energy Mines Tbk atau JEMS, di mana kontrak ini diestimasikan bernilai 3,5 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Petrosi Tbk atau PTRO menjelaskan kontrak mencakup pekerjaan jasa pengupasan dan pemindahan lapisan penutup atau overburden removal. Jangka waktu kontrak adalah selama 5 tahun dengan estimasi nilai kontrak sekitar 3,5 triliun rupiah. Dalam kontrak ini, PTRO akan bertindak selaku kontraktor jasa pertambangan untuk Bara Sentosa Lestari di tambang batu bara yang berlokasi di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Sekretaris Perusahaan PT Petrosi Tbk Anto Broto mengatakan perolehan kontrak ini merupakan bagian dari implementasi strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan penciptaan nilai melalui ekspansi bisnis dan pengembangan usaha. Manajemen PTRO juga memastikan perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BSL dalam kerjasama jasa pertambangan. Di sisi lain, kontrak pekerjaan overburden removal ini akan memberi dampak positif terhadap kelangsungan usaha perseroan serta meningkatkan kinerja keuangan dan operasional perseroan. Berbagai sumber, IDX Channel. Secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham PTRO lebih cenderung bergerak fluktuatif setelah naik signifikan di perdagangan hari sebelumnya, bahkan mencatatkan arah di tengah sentimen dari MSCI, di mana pada hari ini saham PTRO sempat naik ke 4.450, kemudian mengalami tekanan dan mengalami penguatan terbatas pasca menyentuh di zona merah. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, langsung dibuka di zona merah di 3.970, tekanan berlanjut beberapa menit pasca pembukaan ke level 3.700. Kemudian pada pukul 9.45 saham PTRO berbalik menguat signifikan ke 4.450, intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, dan juga dalam sepekan terakhir melewati intraday tertinggi yang pernah dicapai di perdagangan sebelumnya, di mana PTRO mencatatkan arah pemirsa. Kemudian pada penutupan sesi pertama ditutup menguat terbatas di 4.020, melanjutkan penguatan di 4.110. Saat ini penguatan lebih ke arah terbatas di 0,50%, tepat di level 4.000 pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham PTRO dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, di perdagangan 27 Desember, saham PTRO masih bergerak di 2.830, awal Januari di 2.745, kemudian di 20 Januari melesat ke 4.000-an, 4.180, Februari, Maret, dan April mengalami tekanan cukup dalam, April 1875 terendah waktu trading halt terjadi. Kemudian Mei dan Juni mencoba untuk bangkit, bahkan di 15 Juli sudah diperdagangkan di 4.400-an. Sementara di perdagangan hari ini saham PTRO lebih mengalami fluktuasi setelah naik tinggi ke 4.450 kembali intraday, harga di 15 Juli di hari ini. Dari sisi valuasi pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari sisi price to earning ratio-nya di 673.18 kali, PSR-nya di 3.96 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 9.8 kali, di PCFR-nya minus di 13.15 kali, PBV-nya sudah di 9.83 kali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kita ke topik pilihan pemirsa, di mana Bursa Efek Indonesia menambah 5 saham sebagai underlying baru untuk single stock future yang menyangkup saham AMRT, Antam, BMRI, INDF, dan juga BRPT. Kehadiran 5 saham tersebut diharapkan pihak bursa dapat menunjang kebutuhan hedging maupun optimalisasi portofolio lewat fitur leverage dan transaksi dua arah. Bursa Efek Indonesia menambah 5 saham sebagai underlying baru untuk kontrak berjangka saham atau single stock futures mulai Senin 14 Juli 2025. Investor sudah bisa memperdagangkan SSF atas total 10 saham.
dengan syarat membuka rekening derivatif pada anggota bursa yang berizin sebagai anggota derivatif. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyatakan penambahan ini mempertimbangkan tren dan dinamika pasar. Ia menyoroti sektor konsumsi, pertambangan, dan energi yang masih menunjukkan kinerja relatif kuat di tengah gejolak ekonomi global dan domestik. Ia menyebut langkah penambahan ini bagian dari strategi memperkuat daya tarik dan likuiditas pasar modal. Adapun 5 saham yang ditambahkan sebagai underlying SSF yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Barito Pacific Tbk. Bursa Efek Indonesia menilai 5 saham baru tersebut memiliki karakteristik liquid dan fundamental kuat. Kehadiran saham-saham tersebut di SSF diharapkan bisa menunjang kebutuhan hedging maupun optimalisasi portofolio lewat fitur leverage dan transaksi dua arah. Dengan penambahan 5 saham baru, maka total underlying SSF ini menjadi 10 saham, yang juga mencakup saham BBRI, saham BBCA, saham ASI, saham TLKM, dan saham MDKA. BI memastikan untuk terus melakukan edukasi agar pelaku pasar memahami manfaat dan cara kerja produk derivatif. BI juga mendorong anggota bursa agar aktif membuka akses perdagangan derivatif. Sementara itu, sejak diluncurkan, transaksi SSF diketahui terus bertumbuh. Hingga Juni 2025, volume SSF mencapai 2.175 kontrak senilai 1,02 miliar rupiah. Nilai itu naik 19% dibandingkan 2024. Jumlah investor derivatif juga meningkat 142% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sampai Juni 2025 jumlah investor telah mencapai 359. Capaian ini menunjukkan minat dan kepercayaan investor terhadap SSF yang semakin kuat. Dari bagi sumber ada Exchange. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan berupaya untuk memangkas pelemahan yang terjadi, terutama pasca menyentuh ke intraday tertinggi di 7.161 di perdagangan sesi pertama pada pagi tadi dan sempat melemah ke level 7.079. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan cukup signifikan di 0,65% dan sudah bergerak di level 7.142.942 pasca dibuka pada pagi tadi di level 7.122.083. Kebangkitan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditopang oleh beberapa saham big cap terutama dari perbankan yang dorongannya cukup minim di sesi pertama. Ada BBRI pemirsa menguat di atas 2% di 2,38% di Rp3.870 per saham. Intraday terendah hari ini di 3780. Kemudian juga dari beberapa perbankan big cap lainnya, BBCA sudah berbalik ke zona hijau kembali setelah tertekan ke 8.475, saat ini di Rp8.550 per sahamnya. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu hari ini lebih cenderung bergerak mix setelah mengalami kenaikan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Ada Brand masih tercatat melaju kencang intraday hari ini di 6,16% penguatan di Rp7.750 per saham. Sementara PTRO yang sebelumnya sempat mengalami auto reject atas bersama Brand hari ini menguat tipis di 0,50%, pembalikan arah juga sempat tertekan ke 3.700, di mana pelemahan terjadi ketika sudah menembus di level 4.450 intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa. Kemudian WiFi menguat di 2,94% di 2.100, BRPT berbalik melemah hari ini di 2,86% di 2.040. Sementara beberapa saham lainnya, PGO hari ini melesat di 8,45% di 1.605. MBMA bergerak menguat sendirian dari ketika saham-saham barang baku lainnya tertekan. MBMA melesat di 11% di Rp555 per saham. Tercatat Antam tertekan di 1,65%, sudah kembali meninggalkan level 3.000-an. TPIA juga melemah di 2,49% di 9.775. Sementara Cuan hari ini berbalik melemah cukup signifikan di 3,85%, intraday tertinggi di 1.795, di mana sebelumnya Cuan sudah mengalami kenaikan signifikan dan hari ini merupakan pemberlakuan harga terbaru dari harga stock split, sempat naik ke 1.795, kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam meskipun berhasil memangkas pelemahan di 16.25 jelang 30 menit penutupan sesi kedua hari ini.
Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.